Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Shalom para pemirsa yang terkasih, kami menyambut Anda dimanapun Anda berada. Selamat datang di episode terbaru acara harian studi Alkitab Semua Kitab Suci. Dalam acara ini, kami menyajikan sebuah studi yang akan mengupas seluruh kitab di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Dan dalam tayangan sebelumnya, kita sudah memulai studi kita dalam kitab Kejadian. Kita sudah sampai pada ayat-ayat pertama dari pasal pertama, dan hari ini kita akan membahas tentang hari ke-6. Dari penciptaan dan juga penyusunan ulangnya. Apa yang Allah ciptakan pada hari ke-6, inilah topik kita pada episode hari ini. Kita juga akan menjawab yang sering ditanyakan, bagaimana asal manusia? Apakah manusia benar-benar diciptakan oleh Allah, atau hanya sekedar evolusi dari spesies yang lain? Mari kita sambut tamu hari ini di studio, hamba Tuhan yang saya hormati, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang. Terima kasih Saudara. Juga selamat datang untuk para hadirin di studio. Bisakah Anda memberikan ringkasan tentang 5 hari penciptaan yang sudah kita pelajari sebelumnya, supaya menjadi dasar studi kita tentang hari ke-6? Kita mempelajari bahwa 6 hari penciptaan dibagi menjadi 2 bagian, yang masing-masing saling menanggapi. Hari pertama menanggapi hari keempat. Pada hari pertama Allah menciptakan terang, sedangkan pada hari yang keempat, Allah menciptakan 2 benda penerang serta bintang-bintang. Pada hari kedua, Allah memisahkan air dari air. Pada hari yang kelima, Dia menciptakan makhluk hidup yang berkeliapan dalam air. Sedang pada hari ketiga yang terbagi menjadi 2 bagian, hari ke-6 juga terbagi menjadi 2 bagian. Pada paruh pertama hari ketiga, bumi atau tanah kering muncul, kemudian tumbuh berbagai tumbuhan dan tanaman. Sedangkan pada hari ke-6, bumi mengeluarkan makhluk hidup, dan akhirnya mahkota dari seluruh ciptaan yaitu Adam, yang diciptakan Allah menurut rupa dan gambarnya. Mengupas hari ke-6 penciptaan, saya akan menuju ke ayat 26 dan berhenti di puncak penciptaan. Ya, Tertulis, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan berfirman, "Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ayat 26 berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan." Bukankah ini tentang keesaan Allah? Tentang ketritunggalannya, baiklah kita menjadikan. kata berfirmanlah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ganti tunggal. Tapi kata baiklah kita menggunakan bentuk jamak seperti pada mulanya Allah menciptakan. Bereshit, bara, Elohim. Kata bara adalah tunggal sementara Elohim adalah jamak. Hal sama muncul di sini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Inilah kombinasi keesaan Allah dan ketritunggalannya. Apakah kita percaya pada Allah yang esa? Ya. Apakah kita percaya Dia adalah Tritunggal dalam kepribadiannya? Jawabannya juga iya. Benar. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa yang dimaksud menurut gambar dan rupa Allah? Kenyataannya kedua ungkapan ini penting. Kata menurut gambar Allah bisa diartikan sebagai wakil dari Allah. Allah menciptakan manusia untuk mewakilinya. Itulah mengapa saat kita sampai di pasal 2 kita akan mengerti sesuatu yang baru. Bahwa Allah menempatkan manusia di bawah sebuah perintah. Maksud saya seolah Allah ingin memberitahu Adam bahwa selama kamu tunduk pada Allah, maka semua ciptaan sebagai gantinya tunduk padamu. Kamu ada di sini untuk mewakiliku. Jika kau putuskan untuk tak bergantung padaku, kau akan kehilangan kuasamu. Kita melihat ini ketika perwira dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8
Menjawab Kristus, sebab aku sendiri adalah seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika kau katakan pergi, maka ia pergi. Selama saya tunduk pada otoritas di atas saya, yaitu kerajaan Romawi. Begitulah kata si perwira itu kepada Kristus. Selama para prajurit tunduk padaku, bisa saya katakan, selama Adam tunduk kepada Allah, maka seluruh ciptaan tunduk padanya. Taklukkan itu seperti yang Allah katakan. Tapi sayangnya kita tahu begitu cepatnya Adam tak mentaati penciptanya, sehingga sebagai balasannya seluruh ciptaan tidak mentaati Adam. Manusia kehilangan gambar yang indah ini sebagai wakil Allah. Sehingga kita menunggu Adam terakhir, yaitu Kristus pada saat dia akan memerintah seluruh bumi dengan kebenaran atas seluruh bumi ini. Baik, tapi saya berpikir bahwa susunan bahasa ini, frasa menurut gambar dan rupa Allah, benar-benar berbeda dengan Kristus. Ya. Siapakah dia dalam wujud Allah? Ya. Dalam Kolose pasal 1 bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu berarti Kristus adalah gambar Allah, inti dari Allah, Kristus dan adalah inti wujud dari Allah. Benar. Kesetaraan dan kesamaan yang sempurna. Anda juga dapat mengamati bahwa hal ini tidak pernah disebutkan di seluruh kitab suci. Bahwa Kristus sama dengan Allah. Benar. Mengapa? Karena dia Allah. Dia cahaya kemuliaan. Ya, dia adalah Allah, tapi gambar mengapa dia wujud serupa Allah. dengan Allah? Tapi Adam pun serupa dengan Allah. Artinya apa? Ini tak berarti bahwa Adam memiliki bentuk yang serupa dengan Allah Allah. tidak memiliki bentuk, Tepat berupa sekali, roh. Allah adalah roh. Artinya Adam selaras secara moral dengan Allah. Itulah mengapa sayangnya saat kejatuhan terjadi, semuanya berubah, tak ada lagi keselarasan moral, tapi sebaliknya. Ketika Adam mendengar suara Tuhan Allah di taman, dia bersembunyi dari Allah. Di mana keselarasan? Keselarasan sudah hilang sebagai akibat dari dosa dan kejatuhan. Ya. Saudara Yosef, kutipan ini memberitahu bagaimana manusia diciptakan. Ya. Maksud saya, ini adalah kata-kata yang diterima dengan iman. Beberapa kata-kata yang menyimpan penelitian bertahun-tahun, berbagai teori dan imajinasi yang sulit. Ketika Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita perlu menyadari hal ini hanya bisa melalui iman. Ya. Tapi berbagai teori dari manusia mengklaim bahwa ini bukanlah asal mula manusia. Tapi manusia berevolusi dari makhluk hidup lain. Mulai dari makhluk hidup bersel satu hingga simpanse. Dan kemudian ada periode yang hilang antara simpanse dan manusia. Dan periode yang hilang itu belum ditemukan. Dikatakan bahwa hal terakhir yang mereka temukan beberapa waktu lalu adalah tentang fase evolusi. Kerangka manusia purba yang ditemukan di daerah Ethiopia bernama Lucy. Kemudian periode antara Lucy dan manusia ditemukan mata rantai yang hilang. Tapi belakangan ini ditemukan sebuah kerangka bernama Ardi dari Ethiopia. Mereka mengatakan, Ardi berasal dari jutaan tahun sebelum Lucy. Ardi adalah manusia, bukan simpanse. Seolah-olah kita harus membatalkan teori evolusi karena asal mula manusia yang diklaim berasal dari simpanse ternyata berasal dari manusia purba. Sekarang saya akan tunjukkan di layar. Kerangkanya, ini adalah kerangka dari Ardi yang ditemukan di Ethiopia. Di tempat yang sama, di mana Lucy ditemukan waktu itu. Penemuan ini sebenarnya telah mematahkan teori evolusi yang mengklaim ada mata rantai yang hilang antara simpanse dan manusia. Bagaimana manusia diciptakan? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi manusia menjadi rusak. Mereka lebih suka menyamakan dirinya dengan kera. Manusia suka menjadikan dirinya Tuhan, mereka menjadikan ilah dalam bentuk binatang. Begitu rusaknya hati manusia. Ya. Saudara Yosef, bisakah Anda ceritakan tentang otoritas manusia? Maksud saya saat kita membaca di sini, dikatakan Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman, beranak cuculah, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Allah berfirman berkuasa atas ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Anda dapat amati bahwa jika kita kembali ke Daniel pasal yang kedua, dalam mimpi Raja Nebukadnezar yang ditafsirkan Daniel, dia berkata, ya Tuanku Raja, Raja segala raja yang oleh Allah semesta langit, telah diberi kerajaan, kuasa, kekuatan, dan kemuliaan. Ke dalam tangannya telah diserahkan anak manusia, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Nebukadnezar dibuat menguasai semuanya, manusia, binatang, dan burung. Bagaimana ikan yang di laut? Kekuasaannya diberikan ke orang lain. Tak ada. Tidak ada yang pernah menguasai ikan di laut. Tapi seperti yang Anda katakan, ada orang lain. Siapa orang kedua yang kita baca di Mazmur pasal ke-8? Ya. Apa yang Daud katakan dalam Mazmur 8? Dalam Mazmur pasal ke-8, Daud mengatakan kata-kata luar biasa ini. Engkau membuat dia berkuasa. Inilah Betul. anak manusia atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ayat ini dikutip untuk menunjuk pada Kristus dalam Ibrani 2.
kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, Ya, dan yang melintasi arus lautan. Ada seorang manusia yang padanya ikan-ikan di laut akan tunduk. Ikan-ikan itu memang benar sudah tunduk. Ketika Kristus ada di dunia ini, ikan-ikan di laut dan yang melintasi arus lautan tunduk padanya. Saat Yesus menyuruh Simon untuk bayar pajak, mereka bertanya kepada Simon, "Apakah gurumu membayar pajak?" Dia jawab, "Ya, tentu saja, dia adalah orang Yahudi yang baik." Tentu saja Kristus tidak menugaskan Simon untuk berbicara atas namanya. Jadi ketika Simon masuk, Yesus bertanya padanya, "Dari siapa raja-raja dunia ini memungut biaya dan pajak? Dari rakyat atau orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Yesus berkata, "Jadi bebaslah rakyatnya. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan buka mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham dalamnya. Dia berkuasa atas ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan." Tapi Anda bisa menyadari sesuatu. Ketika dia membaca Mazmur 8, dia akan menyadari saya telah sesuatu. menyadari adanya perbedaan dalam urutannya. Iya, perbedaan urutan. Tepat Perbedaan sekali. urutan Kejadian 1 dari Mazmur Urutannya 8. Urutannya terbalik kan Ya. ya? Maksud saya kitab Kejadian dimulai satu hal, tapi kitab Mazmur 8 dimulai dengan hal lain. Maksud saya di Ya. sini dikatakan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan Ya. burung-burung di udara dan Ya. atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Urutan ini dibalik dalam Mazmur Dibalik dalam 8. Mazmur 8. Mengapa? Karena Adam telah kalah dan Kristus datang untuk memulihkan segalanya, untuk memulihkannya. Ya, Jadi benar. urutannya tidak berantakan. Manusia pertama kehilangan kuasanya, Kristus adalah manusia yang kedua Oke. memulihkan kekuasaan Benar. ini. Betapa luar biasa firman Allah Betapa itu. luar biasa Kita akan firman kembali Allah untuk itu. menjawab pertanyaan dari para hadirin. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, berarti bahwa manusia adalah wakilnya Allah. Saya bertanya-tanya, adakah makna lain tentang penciptaan manusia menurut gambar Allah? Apakah ada teori lain mengenai frasa menurut gambar Allah? Sebenarnya saya teringat sebuah peristiwa yang terjadi pada zaman Kristus. Ketika orang Farisi dan Herodian bertanya kepadanya, apa diperbolehkan bayar pajak pada kaisar atau tidak untuk mencobai dia. Yesus berkata, "Tunjukkan padaku uang itu." Mereka membawakan 1 dinar. Maka ia bertanya, "Gambar tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Kata Yesus, "Berikan pada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, berikan pada Allah yang menjadi milik Allah." Jadi jika manusia diciptakan menurut gambar Allah, Maka manusia milik Allah. manusia adalah milik Allah. Manusia harus mempertimbangkan hal ini. Tubuh yang menjadi milik Anda sebenarnya bukan milik Anda. Anda adalah seorang pengawas yang bertanggung jawab atas tubuh Anda. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuhmu adalah milik Allah. Allah. Begitulah Allah telah menciptakan saya menurut gambarnya supaya saya tidak merusak atau kehilangan gambar ini dengan cara apapun. Tetapi untuk didedikasikan kepada pemiliknya hidup saya. Siapa pemiliknya? Allah yang ciptakan saya menurut gambarnya. Seperti yang dikatakan Kristus dalam Matius pasal 22. Pengajaran yang bagus. Tuhan memberkati. Benar. Allah memberikan mereka makanan untuk dimakan. Tapi sebelumnya saya ingin mundur 2 ayat di ayat 28. Allah memberkati mereka dan berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Dan takluklah itu, berkuasalah." Beranak cucu dan penuhilah bumi dikatakan sebelum masuknya dosa. Ya. Banyak pembaca dan pemirsa yang saling menghubungkan mengenai beranak cucu dengan masuknya dosa ke dunia. Mereka pikir bahwa kalau dosa tidak masuk ke dunia, maka tidak akan ada reproduksi. Saya ingin Anda menjawab kebingungan ini, Saudara Yosef. Bukan hanya beranak cucu dan bertambah banyak saudara ayat, tapi juga pernikahan. Mereka menganggap perkawinan terkait dengan dosa. Jadi sangat penting bagi penulis surat Ibrani untuk mengatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu cemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Dalam surat 1 Timotius pasal yang keempat, Paulus berkata bahwa ada ajaran setan yang menyelinap ke dalam kekristenan. Salah satu ajaran setan ini adalah menolak pernikahan. Sampai sejauh inikah mereka memandang rendah tentang pernikahan? Dari sudut pandang hewan, siapa yang menciptakan pernikahan? Siapa yang menciptakan pernikahan dan komitmen ini? Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Tentu saja hubungan antara pasangan selama itu adalah bagian dari rencana Allah.
itu menjadi bagian dari penciptaan. Maksud saya beberapa orang menganggap pernikahan sebagai bagian dari penciptaan. Seperti yang Allah katakan dalam Kejadian 1. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh Baik. amat baik. Ini dikatakan setelah hari ke-6 yang berarti termasuk dalamnya adalah pernikahan. Oke, jadi Allah menciptakan manusia untuk memiliki kemampuan ini. Tapi pasal 2 khususnya 3 menjelaskan kepada kita apa yang terjadi setelah kejatuhan manusia. Ketika manusia dengan kenajisannya menghasilkan keturunan yang mewarisi dosa. Benar. Kita akan membicarakannya nanti dengan rincian yang lebih lengkap. Saudara Yosef, saya ingin mengupas tentang hari ke-6 ketika penciptaan dimahkotai dengan penciptaan manusia yang diciptakan segambar Allah. Apakah ini merujuk kepada Kristus, kepala dari penciptaan? Maksudnya, mari kita bahas mengenai Kristus. Maksud saya tak hanya bicara tentang hari ke-6, tapi mari kita lihat seluruh 6 hari ini. Oke, silakan. Misalnya maksud saya pada hari pertama, Roh Allah melayang-layang. Betul kan? Apakah ini mengingatkan kita pada sesuatu? Ya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Lalu dikatakan berfirman Allah, jadilah terang. Apakah Kristus adalah terang ketika ia lahir? Ya, dialah Yohanes sang 1. terang. Yohanes 1. Dan Lukas 2, terang yang menjadi pernyataan. Terang yang menjadi pernyataan. Terang menjadi pernyataan bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Dalam ayat ini tidak dinyatakan Allah menciptakan terang. Tidak. Tapi sebaliknya, sang terang sekali. datang. Benar. Kristus tidak diciptakan. Kristus diperanakan, tapi bukan diciptakan. Benar. Ya. Allah melihat bahwa terang itu baik. Langit terbuka. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Keunikan Seperti yang Kristus. dikatakan dalam Alkitab, saleh tanpa Ya. noda yang terpisah dari orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan dalam kitab Yesaya 49 menyatakan, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Hal ini dikatakan 2 kali, sekali pada Yusuf dan sekali lagi pada Maria. Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dia harus dinamai Yesus. Disampaikan kepada Yusuf dan juga Maria. Oke, bagaimana dengan hari Tapi kedua? sebelum masuk ke hari yang kedua, hari pertama berbicara tentang kedatangan Kristus dari Tentang seorang inkarnasinya. perawan. Seluruh hidup manusianya hingga Benar. penyaliban. Yesus Inkarnasi. adalah terang. Oke, Ya, inkarnasi Kristus. Langkah kedua adalah kematian Kristus sebagai pendamaian inilah dosa. hari kedua. Inilah hari kedua, yaitu tentang pemisahan. Maksud saya hari kedua hanyalah tentang pemisahan. Sebenarnya kematian Kristus adalah pemisahan terbesar yang pernah terjadi. Bukan hanya karena dia yang mati, jiwa serta raganya juga terpisah. Bukan oleh maut karena dia kekal, tapi karena dia telah ditinggalkan oleh Allah sebelum mati. Ini pemisahan yang paling menakjubkan. Siapa yang ada di pangkuan Allah Bapa dari masa kekekalan hingga kekekalan? Tapi di atas salib Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Rohnya meninggalkan tubuhnya. Pemisahan antara, dan ini adalah hari kedua, hari pertama adalah inkarnasi. Pendamaian adalah hari kedua, kebangkitan adalah hari ketiga. Sebelum membahas kebangkitan, banyak hal yang terjadi pada hari kedua. Air yang berada di atas cakrawala Ya. dan di bawah cakrawala. Dari- Yesus menderita di tangan Benar. manusia selama 3 jam. Benar. Dan penderitaan Kristus oleh Allah Hakim yang adil selama 3 jam. Ini serupa dengan Ayat bahtera. atasnya, Kristus berada tepat. di antara 2 arus. Arus yang di Keduanya, atas benar. dan di bawah dia. Kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku, mereka membenci Kristus, mereka membenci Allah. Mereka tak punya pilihan lain selain Bahkan Kristus. saya kagum dengan harmoni dan keselarasan antara hari-hari penciptaan dan Kristus. Mari ke hari yang ketiga. Hari ketiga adalah hari kebangkitan. Kita dapatkan gambaran menakjubkan tentang kebangkitan. Hendaklah ia berkumpul sehingga kata yang kering, hendaklah tunas menumbuhkan tunas muda. Bukankah ini adalah biji gandum yang mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bumi yang keluar dari air serupa kebangkitan Kebangkitan, Kristus. tepat Ya. sekali. Ketika Anda membaca kitab Yesaya 53 ayat 8-9 tentang kematian. Ayat 10 Anda baca tentang kebangkitan. Ia akan lihat keturunannya. Di sini Kristus melihat keturunan yang besar yang melambangkan biji gandum yang jatuh ke bumi dan mati sehingga menghasilkan banyak buah. Yang aneh tentang keturunannya, benihnya Jelaskan. berada di dalamnya. Ya, Menurut jenisnya. Maksud saya ada kesamaan antara buah dan biji aslinya. Oke, Itulah yang terjadi pada hari kebangkitan. oke. Ya, benar. Jadi kita memiliki inkarnasi, pendamaian, dan kebangkitan. Hari yang Kenaikan keempat. Yang keempat, Iya. hari keempat ya. Dia dibangkitkan bukan untuk hidup di bumi. Itulah sebabnya mengapa dia memindahkan kita dari bumi ke surga. Kitab Kejadian memberitahu kita mengenai 2 terang yang agung. Kristus ketika masih di bumi berkata, akulah terang dunia. Sebelum terangkat dia berkata, kamulah terang dunia.
Kita adalah terang yang lebih kecil. Terang yang lebih kecil ini tidak akan memberi terang kecuali menghadap Terang yang lebih terang besar. yang lebih besar. Kita tidak akan menjadi terang di bumi kecuali kita dekat dengan Benar. Kristus. Benar. Jadi kita memiliki inkarnasi, pendamaian, kebangkitan, dan kenaikan. Ya. 2000 tahun, apa yang terjadi? Perairan dipenuhi kumpulan makhluk hidup. Setiap Air hari. melambangkan orang-orang dengan jumlah dan bahasa yang begitu banyak. Banyak jiwa telah diberi kehidupan meskipun mereka mati tenggelam di laut. Allah masukkan siapapun yang menerima keselamatan dalam Keselamatan gereja dalam dari hari gereja. Pentakosta hingga sekarang. Jadi apa yang dinyatakan pada hari yang ke-6, dia Ya. datang kembali memerintah dan akan datang dengan pengantin perempuannya. Ya. Siapa pengantinnya? Gereja. Dia tak memerintah sendirian. Karena Allah menciptakan Hawa bukan untuk diperintah oleh Adam, Benar. tapi untuk memerintah bersama Adam. Jadi kita punya 6 hari, inkarnasi, kematian atau pendamaian, kebangkitan, kenaikan, Benar. 2000 tahun, kemudian Kristus datang untuk memerintah atas bumi dan menaklukkannya. Adam telah gagal dalam hal ini, tapi melalui Kristus kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Oleh karena itu pada bagian yang berhubungan dengan penciptaan manusia, Allah tidak menyebutkan masalah mengenai perintah dan ujian. Ya. Tapi mengacu pada Benar. berkat karena Allah berbicara tentang Kristus bukan Benar manusia. sekali. Atau manusia perlambang Kristus. Ya, Faktanya ada keajaiban dalam firman keajaiban. Tuhan. Kita akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Anda telah memberitahu tentang Kristus dalam 6 hari penciptaan. Kita melihat inkarnasi, pendamaian, kebangkitan, dan kenaikan. Apakah ada gambaran lain yang dapat kita lihat? Ya, Anda hari ini telah mengungkapkan kekayaan dari firman Tuhan. Adakah gambaran lain yang bisa ditemukan tentang penciptaan di firman Tuhan? Inilah keagungan dari Alkitab yang tidak hanya memberi Anda satu gambaran saja, tapi memberikan puluhan, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Hari pertama adalah tentang terang ya. Ini memberitahu kita tentang terang atas janji di taman setelah kejatuhan. Ya, Sesungguhnya saat itu begitu gelap gulita menutupi samudra raya. Tapi Allah datang dan memberikan terang atas janjinya keturunan dari perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular. Ya. Orang-orang saleh hidup dengan terang ini sampai hari kedua tiba. Yaitu pemisahan antara air dan air. Izinkan saya menyebutnya sebagai pemisahan air. Ketika terjadi air bah, kejadian ini memisahkan orang yang akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya dengan yang yang diselamatkan melalui bahtera. Tuhan selamatkan mereka melalui bahtera. Ya. Jadi hari kedua menceritakan tentang pemisahan oleh air. Pada hari ketiga, daratan muncul ke permukaan. Ini merupakan gambaran untuk orang Israel. Jadi daratan mewakili orang dunia. Apakah itu dipenuhi dengan buah-buahan? Ya, ada banyak orang saleh mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Samuel, dan para nabi. Semuanya adalah buah luar biasa. Saat kita mencapai hari keempat, kita berpindah dari bumi ke langit. Kita membaca mengenai gereja Ya. yang tidak ditempatkan di bumi. Dikatakan karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada. Yesus Kristus berkata, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan apa yang terjadi setelah pengangkatan gereja? Berbagai makhluk hidup di perairan. Betul. Air merujuk pada manusia, bangsa, dan bahasa. Siapakah? Mereka yang datang dengan pakaian putihnya, mereka yang datang dari zaman kesusahan besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi setelah pengangkatan gereja, sejumlah orang akan datang yang disebut Alkitab dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7. Yaitu suatu kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Ketika kita sampai pada hari ke-6, terkait kerajaan 1000 tahun yang membahagiakan, ketika Kristus memerintah seluruh bumi bersuka cita karena inilah waktunya untuk memulihkan segala sesuatu. Inilah pemulihan. Ada keajaiban dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati penuh Anda, Saudara keajaiban. Yosef. Kita sudah sampai di akhir episode, mari kita bahas dengan para hadirin. Tayangan hari ini sangat berbobot, apa yang sudah Anda pelajari? Kita belajar manusia diciptakan menurut gambar Allah, bahwa manusia di bumi mewakili Dia dan menjadi wakilnya. Bukan hanya itu saja, manusia adalah miliknya Allah, sama dengan pernyataan Kristus di Matius 22 ayat 20. Pernyataan ini berhubungan dengan manusia. Manusia bukan milik dirinya, ia harus memuliakan Allah dengan dirinya. Benar.
Kita dapat melihat bahwa dari awal kitab Kejadian, Allah adalah Esa. Tetapi Allah adalah Tritunggal, 3 pribadi tapi satu. Ya, Selama 6 hari penciptaan kita melihat bayang-bayang Kristus. Pada hari pertama kita melihat kelahiran dari seorang perawan. Pada hari kedua kita melihat kematian Kristus. Hari yang ketiga kita melihat kebangkitan Kristus. Pada hari yang keempat kita melihat kenaikan Kristus. Pada hari yang kelima kita melihat Allah memasukkan orang-orang yang menerima keselamatan ke gereja setiap hari. Pada hari ke-6 kita melihat pemerintahan Kristus kelak di bumi. terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan berkati Anda, Saudara Yosef. Pemirsa terkasih, saya akhiri dengan apa yang dikatakan Alkitab, kitabnya Allah, wahyu ilahi tentang asal-usul manusia. Tolong pegang firman ini, karena firman-Mu itu terang bagi jalanku. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini adalah wahyu yang sungguh benar, wahyu ilahi tentang asal-usul manusia. Penjelasan atau teori-teori lain selain wahyu ilahi dapat berubah dari tahun ke tahun. Alkitab adalah kitabnya Allah, pengetahuan ini berasal daripada Allah. Pewahyuan ini adalah wahyu ilahi. Karena itu tak mungkin pewahyuan ini memiliki kesalahan. Kebobrokan mentalitas manusialah yang telah merendahkan gambar dirinya sendiri, membuat gambar lain bagi dirinya sendiri. Manusia mengklaim dirinya berasal dari kera atau berasal dari yang lainnya. Allah ingin menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya, menurut gambar Allah, tapi manusia berkata, bukan. Setelah itu, ketika ingin menyembah ilah-ilah, mereka membuat ilah dari imajinasi mereka sendiri, yang berwujud burung, binatang melata, atau binatang lain. Alkitab mengangkat manusia dan mengatakan bahwa mereka diciptakan menurut gambar Allah. Pemirsa terkasih, manusia tidak memiliki nilai jika bukan karena Alkitab yang menyatakan kalau Anda telah diciptakan menurut gambar Allah. Mari kita kembali ke Alkitab untuk mengetahui nilai kita yang sebenarnya. Kita pasti akan menemukan nilai yang lebih besar dan tinggi ketika menyadari bahwa Allah juga telah mempersiapkan ciptaan barunya untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa pada episode baru. Tuhan memberkati. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.